Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat. Sebelumnya saya pernah memberikan materi pengantar teknologi tekstil untuk kelas 10 ini. Dan sekarang saya akan memaparkan atau memberikan materi tentang pengetahuan bahan tekstil. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan lindungan dan kesehatan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Materi untuk pertemuan pengetahuan bahan tekstil yang pertama, kita mulai dari pembahasan mengenai serat tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan benang dan kain. Serat tekstil ada yang dibuat dari bahan baku yang bersumber dari alam dan dari hasil manufaktur disebut serat sintetis yang pembuatannya secara kimia. Semua serat memiliki ciri-ciri bawaan dan sifat masing-masing serat yang beragam. Tidak dipisahkan dari karakteristik dan mempunyai atau memiliki berbagai macam sifat. Beberapa bahan yang termasuk tekstil adalah seperti benang, tali, kain, karpet, dan lain sebagainya. Poin A, penggolongan serat tekstil. Serat tekstil dapat digolongkan berdasarkan sumbernya atau struktur molekul penyusunnya. Penggolongan serat tekstil berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua golongan, yaitu serat alam dan serat buatan. Penggolongan berdasarkan struktur molekul bahan penyusunnya dikenal istilah serat selulosa, serat protein, dan serat polimer buatan. Diagram penggolongan serat tekstil dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Serat terbagi menjadi dua, yaitu serat alam dan serat buatan. Yang pertama, serat alam juga dibagi menjadi dua, yaitu serat selulosa. Contohnya kapas, rami, jute, plek, rosella, dan abaka. Kemudian serat protein, contohnya sutra, wol, kelinci anggora, dan mohair. Untuk serat buatan juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu polimer alam, contohnya rayon viskosa, dan lyocell. Sementara yang satunya lagi yaitu polimer buatan, contohnya polyester, poliamida, poliakrilat, polietilena, polivinil, dan spandek. Untuk poin A1, sumber serat. Serat berasal dari bahan alami dan buatan atau sintetis. Serat alam adalah bahan yang tumbuh di alam, misalnya katun, plek, sutra, dan wol. Serat buatan adalah serat yang diciptakan oleh manusia secara teknologi. Serat buatan sesungguhnya adalah sama dengan hasil sintesa dari zat kimia, misalnya terjadi petroleum, nitrogen, hidrogen, dan karbon. Serat sintetis dapat dikelompokkan sesuai dengan karakteristik dan disesuaikan serat secara kimiawi. Tabel 11 dan 12 di bawah ini menunjukkan bermacam-macam serat berdasarkan sumber dan jenis serat. Tabel 11, serat alam berdasarkan susunan dan sumbernya. Jenis seratnya selulosa, terdiri dari kapas, kapuk, serat nanas, jute, plek, linen,
atau linen, rabi, sisal, dan sabut. Sumbernya ada yang berasal dari biji, daun, batang, dan sabut. Bisa dilihat dari tabel 11. Untuk serat proteinnya, contohnya serat sil dan wool. Sumbernya dari kokon, ulat sutra, atau dan bulu biri-biri. Kemudian yang termasuk jenis serat alam dari kategori mineral, contohnya serat asbes, dan sumbernya berasal dari magnesium, kalsium, dan silikat. Untuk tabel 1-2, serat berdasarkan susunan dan sumbernya terdiri dari jenis serat selulosa, contohnya rayon viskosa dan rayon asetat. Sumbernya yaitu kayu, tanaman, kapas, linter. Sementara jenis seratnya yang termasuk serat buatan adalah protein, contohnya serat azlon, sumbernya dari jagung atau kedelai. Kemudian serat buatan yang berikutnya yaitu jenis mineral, contohnya serat keramik, serat gelas, serat grafit, sumbernya berasal dari mineral, pasir silika, dan karbon. Kemudian serat buatan yang jenisnya adalah karet, sumbernya dari serat karet, contohnya serat karet, sumbernya dari pohon karet. Dan yang keempat, macam-macam serat buatan adalah jenis polimer sintetik, contohnya akrilik, moda akrilik, nilon, polyester, spandek, pinal, dan pinyon. Dan sumbernya berasal dari akrinonitril, poliamida, polietilena, ester, poliuretan, polivinil, dan yang terakhir adalah jenis serat logam, di mana seratnya contohnya serat logam dan sumbernya yaitu tembaga, aluminium, baja yang tahan karet. Poin yang kedua yaitu bentuk serat. Bentuk serat bermacam-macam penggolongannya. Serat berdasarkan bentuknya. Umumnya didasarkan pada panjang serat tunggalnya. Berdasarkan panjang serat dikenal dua macam serat, yaitu 1 filamen dan 2 stapel. Filamen adalah serat yang sangat panjang. Serat buatan merupakan contoh dari filamen. Panjang yang dihasilkan sesuai dengan keinginan pembuatnya. Satu-satunya serat alam yang berbentuk filamen adalah serat sutra. Kemudian yang kedua, stapel. Stapel adalah serat yang mempunyai panjang hanya beberapa sentimeter. Umumnya kurang dari 10 cm. Semua serat alam merupakan stapel kecuali sutra. Serat-serat alam umumnya berbentuk stapel yang panjangnya hanya beberapa inci. Setengah dari jumlah serat-serat buatan juga merupakan stapel yang dibuat dengan cara memotong-motong filamen menjadi serat yang panjangnya berkisar antara 1 sampai 6 inci. Pembuatan serat-serat buatan dalam bentuk stapel ini dimaksudkan supaya dapat dicampur dengan serat alam. Untuk pembahasan berikutnya yaitu bagian yang kedua. Kalau tadi penggolongan serat tekstil, sekarang kita beralih ke bagian yang kedua atau mengenai sifat serat tekstil. Setiap serat tekstil mempunyai struktur, bentuk, dan tanda dan ukuran tersendiri yang berbeda-beda bergantung dari sifat atau ciri-ciri sifatnya.
Sifat serat akan mempengaruhi sifat-sifat benang atau kain yang dihasilkan dan akan mempengaruhi cara pengolahan benang atau kain, baik pengolahan secara mekanik maupun pengolahan secara kimia. Beberapa sifat serat yang harus dimiliki agar dapat digunakan sebagai bahan tekstil adalah: 1. Perbandingan panjang dan diameter, kehalusan serat, kekuatan dan mulur, elastisitas, dan yang terakhir kandungan kelembaban atau moisture regin. Demikianlah pemaparan mengenai serat untuk pertemuan pertama kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Untuk tugas silakan dibuka di classroom dan sampai berjumpa pada pertemuan pengetahuan bahan tekstil berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.